Di sini bahwasanya Nabi Ismail itu seorang nabi. Wadhkur fil kitab Ismail dalam surat Maryam, innahu kana shadiqul wa'di atau shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Surat Maryam ayat 54 dan 55. Tidak banyak dibahas oleh Allah kisahnya Nabi Ismail dalam Al-Qur'an. Cuman masyhur terkenal bahwasanya annahu ursila ilal Arab. Nabi Ismail ini oleh Allah diutus kepada bangsa Arab. Walidzalika jaa fil akhbari anna al-Arab alladziina kanu yatufuna haulal Ka'bah qad khalatul hajj bisyirkiyah. Dulu orang Arab setelah zamannya Nabi Ismail, Nabi Ismail sudah jadi nabi, mereka orang-orang Arab ini datang tawaf di mana? Di Ka'bah. Tapi tawafnya itu kecampur sama syirik-syirik. Nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dicampur sama apa? Kesyirikan. Fawadau 'indal Marwah sanaman wa 'indas Safa sanam. Mereka taruh di Bukit Safa patung, di Bukit Marwah mereka taruh patung juga. Dicampur, mereka sembah Allah, tapi ada patung-patung itu untuk diambil barokahnya lah, apalah, diminta-minta dan lain sebagainya. Wa wada'u dakhilal Ka'bah asnaman wa fawqaha wa haulaha wa kanu yatufuna bil bait. Mereka juga meletakkan patung-patung ini di dalam Ka'bah dan di sekitarnya Ka'bah. Di atasnya Ka'bah mereka taruh patung-patung juga. Sambil mereka apa? Muter-muter menghargai Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada Allah, ditambah lagi beribadah kepada patung-patung tersebut. Dicampur sama mereka. Para jemaah sekalian, maka diutus Nabi Ismail alaihissalam untuk mendakwahkan mereka lagi-lagi untuk kembali kepada peribadatan yang benar, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Terus agamanya Nabi Ismail itu agama apa? Agama apa? Agamanya siapa? Siapa yang bawa? Nabi Ibrahim. Rasulnya itu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail datang setelah itu bawa agama bapaknya. Baru ini, bapaknya masih ada, belum mati bapaknya. Dijelaskan penjelasannya Nabi Ibrahim, dikasih tahu ke kaumnya. Dan juga tidak banyak diceritakan bagaimana dakwahnya dan lain sebagainya. Hanya dijelaskan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya agamanya itu agamanya millata abikum Ibrahim. Agamanya agama bapakmu atau bapak kalian, bilang ke orang Arab. Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu juga dijelaskan di sini, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW. Sa'alat Aisyah an-Nabi SAW an Abdullah ibnu Jad'an. Ada orang namanya Abdullah ibnu Jad'an, tinggal di zamannya Rasulullah SAW. Man ajdadiha min Bani Taim wa annahu kana yukrimul hajija idza ja'u. Abdullah bin Jad'an ini orang dulu ini ceritanya, terkenal di orang Arab. Dia itu suka memuliakan jamaah haji. Dikasih makan, disambut. Kayak sekarang Saudi Arabia menyambut jamaah haji gimana? Luar biasa. Dia keluar uang triliunan, negaranya digempur sama jamaah haji. Antum bisa bayangkan kalau setiap tahun di Mataram ini didatengin tamu 3 juta orang dalam satu waktu. Hancur Mataram ini. Sriwijaya hancur, Majapahit hancur, semua hancur. Bangun lagi dari awal. Makkah sama Madinah setiap tahun dalam satu waktu didatengin 3 juta orang dan dilayani dan diservis sama kerajaan Saudi Arabia. Abdullah bin Jad'an ini seperti itu dulu, tapi dia musyrik. Cuman dia bagi-bagi, suka menservis jamaah haji. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah,
Qad alimta ma kana min Abdullah bin Jad'an fa hal lahu syai'un 'indallah. Engkau tahu ya Rasulullah Abdullah bin Jad'an seperti apa? Maksudnya dermawan, suka kasih jamaah haji. Kamu telah tahu itu wahai Rasulullah. Apakah kelakuannya dia itu memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hal yanfa'uhu dzalika 'indallah? Apakah itu yang dia lakukan kepada jamaah haji berguna baginya di sisi Allah? Faqala Nabi SAW, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, innahu lam yakul yauman rabbi ghafirli khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah bilang dalam hidupnya, ya Allah ampuni dosa-dosaku kelak di hari kiamat. Apa maksudnya? Orang berbuat syirik itu mau dia sebaik apa tidak ada gunanya. Ikut agama siapa mestinya? Ikut agamanya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Tidak bisa lari. Banyak dulu orang-orang yang ikut agamanya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Salah satunya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah sembah patung manapun yang ada di Mekah, di sekitarnya Ka'bah. Ada ratusan patung. Tidak pernah Rasulullah SAW, meskipun belum turun wahyu, dia tidak pernah menyembah pada patung-patung tersebut. Dia tahu bukan ini agama yang benar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aina abi? Ada orang tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina abi? Di mana bapakku? Bapaknya mati maksudnya. Mati dalam keadaan kafir, penyembah berhala maksudnya. Ditanya sama si anak ke Rasulullah SAW. Dijawab sama Rasulullah, abuka finnar. Bapakmu di mana? Di neraka. Fawalla ar-rajul wa huwa mudhayiqun. Berpaling lelaki ini yang tanya sama Rasulullah dengan muka yang tidak enak, kayak gimana ya? Gimana antum dibilang bapak kamu masuk neraka? Gimana rasanya? Kayak ada rasa emosi, cuman mau gimana ya sudah begitu. Sedih pasti. Rasulullah tahu itu, dipanggil sama Rasulullah. Fanadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Qala abi wa abuka finnar. Maksudnya Rasulullah jangan sedih. Bapak ana sama bapakmu juga di neraka, sama. Gara-gara sembah patung. Jadi kalau ada yang tidak terima, bapaknya Rasulullah di neraka sallallahu alaihi wasallam, jangan marah-marah sama kita. Jangan terus jerit-jerit salafi, wahabi, kurang ajar sama Nabi. Loh yang ngomong Rasulullah. Yang ngomong siapa? Ana. Ustadz yang ngomong, sahabat yang ngomong, Rasul yang ngomong, abi wa abuka finnar. Dirubah-rubah sama mereka. Oh enggak. Bapaknya Nabi ahlul fatrah, nanti tidak diadab, dikasih diuji dulu dan lain sebagainya. Oh berarti Rasulullah bohong berarti. Ya Rasulullah, kamu salah ya Rasulullah. Bapakmu itu ahlul fatrah. Begitu para jemaah? Hah? Berani kita ngomong begitu? Sudah jelas hadisnya, abi wa abuka finnar, akhrajahu Muslim min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Sahih hadisnya, riwayat Imam Muslim. Tapi masih dibantah. Di balik bantahan mereka ini ada yang mereka inginkan. Ya antum tahu apa yang mereka inginkan? Paham maksudnya? Kalau ada yang tidak paham, nanti empat mata sama anak aja. Anak di syuting itu kamera. Ada yang mereka inginkan. Mereka bilang bapaknya Nabi tidak di neraka, dipelintir sama mereka. Jangan kira terus itu mau murni ilmu, bukan. Ada yang mereka inginkan di belakangnya itu. Lalu para jamaah sekalian, diperkuat lagi oleh Rasulullah SAW. Walamma kharaja Nabi SAW min al-Madinah fi amil Hudaybiyah marra ala qabrin ummuhu wa jalasa 'indahu. Rasulullah SAW saat keluar dari Madinah, saat pada waktu itu tahun Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah, marra ala qabri ummihi wa jalasa 'indahu. Dia lewat kuburannya ibunya Rasulullah SAW. Wa baka, menangis Rasulullah SAW.
Fasa'ala ashabahu ma yubkika ya Rasulullah. Rasulullah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Gara-gara apa? Qala, kata Rasulullah SAW, dengar hadisnya, jelas. Ista'adantu Rabbi fi an azura qabri ummi fa'adhina li. Saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih izin aku ya Allah untuk menziarahi kubur ibuku. Nanya sama Allah di mana kuburannya ibu, kasih tahu, ana mau datang, ana mau ziarah. Fa'adzina li, sama Allah dikasih, iya silahkan, dikasih tahu sama Allah, datang ke kuburan ibunya. Wasta'adzantuhu fi an astaghfira laha falam ya'dhin li fil istighfar laha. Tapi saat aku meminta izin untuk memintakan ampun untuk ibuku, Allah tidak kasih izin. Kenapa sama Allah tidak dikasih izin? Karena apa ibunya sama bapaknya? Penyembah berhala. Bapaknya Nabi aja, kata Rasulullah SAW, apa? Anak memintakan ampun ibu tidak boleh. Kenapa? Karena memang tidak boleh dimintakan ampun orang musyrik. Ditambah lagi abi wa abu kafinnar, kurang jelas apa hadisnya para jamaah. Lagi-lagi Rasulullah yang mengatakan, bukan kita. Cuman kalau memang mau dipelintir-pelintir ya silahkan, urusannya antum besok di akhirat. Urusannya mereka besok di akhirat. Dipelintir-pelintir sabdanya Rasulullah SAW. Maka singkat kata, dulu orang Makkah itu kanu mutalabina bidin Ismail. Mereka itu harus ikut Nabi Ismail alaihissalam wa bimillati Ismail sallallahu alaihi. Dan juga dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam, walakinnahum kafaru biha. Tapi kebanyakan mereka kufur kepada Nabi Ismail alaihissalam, tidak mau ikut kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana cerita jelasnya tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dijelaskan di sini para jamaah sekalian, bahwasanya Nabi Ismail itu keturunannya tidak ada yang nabi kecuali satu. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dijelaskan di sini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa Quraisyan 'alal Arab. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya, memilih bangsa Quraisy dari bangsa Arab yang ada. Orang Arab banyak bangsa-bangsanya. Allah pilih Quraisy. Istafa Quraisyan 'alal Arab. Diambil sama Allah, disaring. Quraisy saja yang disisain. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Quraisy itu ada pecahannya lagi. Kata Rasulullah, Allah pilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim Allah pilih anak, kata Rasulullah SAW. Jadi 3 kali difilter para jamaah. Dari Arab difilter jadi Quraisy, Quraisy difilter jadi Bani Hashim, Bani Hashim dipilih satu, Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memilih nabinya. Para jamaah sekalian, para ulama menjelaskan bahwasanya keturunannya Nabi Ismail ini ada 2 katanya. Yang pertama suku namanya Qahtan, yang kedua Adnan. Anaknya Nabi Ismail katanya Qahtan sama Adnan. Adnan bittifaqi ahli ilm. Yang Adnan sepakat semua ahli ilmu dia anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Adapun Qahtan para ulama berbeda pendapat. Apakah Qahtan ini anaknya Nabi Ismail atau Qahtan ini dari keturunannya Jurhum, bangsanya istrinya Nabi Ismail, atau siapa? Ulama berbeda pendapat. Dikatakan oleh penulis buku ini, Qahtan bukan anaknya Nabi Ismail, tapi dari bangsa Arab yang lain. Jadi anaknya Nabi Ismail yang jelas itu Adnan, yang terus nyambung kepada siapa? Rasulullah SAW. Lalu para jamaah sekalian, habis
kabar tentang Nabi Ismail. Sebagaimana judulnya yang sudah di-share tadi, kisah Nabi Ismail, Ishak dan Yakub. Ishak ini siapanya Nabi Ismail? Saudaranya. Sama ceritanya, tidak banyak ceritanya Nabi Ishak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Cuman Allah ceritain bahwasanya Siti Sarah itu akan diberi anak, namanya siapa? Ishak. Walada Ishaq li Ibrahim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa lam yudhkar kadzalika kabiru haditsin an Ishaq. Tidak disebutkan banyak tentang Nabi Ishaq di dalam Al-Qur'an. Wa dzukira kadzalika innahu wulida li Ishaqi waladan. Katanya dijelaskan Nabi Ishaq itu punya 2 anak. Ini kalau sudah bahas begini nih, biasanya diambil dari kisah-kisah Bani Israel yang tidak bertabrakan oleh Al-Qur'an, yang tidak bertabrakan dengan apa? Syariat kita. Boleh diceritain. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Kata Rasulullah SAW apa? Ceritain tentangnya Bani Israel tidak apa-apa. Asalkan kata para ulama apa? Tidak bertabrakan dengan syariat Islam. La yusaddaq wa la yukadzdzab. Kita tidak boleh percaya 100% dan juga kita tidak boleh tidak terima 100%. Ya sudah, sebagai kabar saja. Kalau ada yang kabar-kabar tidak benar, silahkan diceritakan, tapi kasih tahu ini tidak benar. Ini adalah sebuah kebohongan. Salah satunya sekarang yang akan diceritakan. Nabi Ishak itu dijelaskan punya anak namanya Yakub wal Is. Yakub sama siapa? Al-Is. Ain ya sama sod. Wa yuqalu lahu qissatun batilah. Ada kisah yang batil tentang Nabi Yakub dan saudaranya Is. Ini kebohongan yang dilancarkan mereka para Bani Israel kepada Nabi Yakub alaihissalam dan kepada Nabi Ishak alaihissalam. Is ini bukan Nabi, kita tahu. Yang Nabi Ishak sama Yakub. Dikatakan Nabi Ishak itu dulu katanya buta para jamaah. Wa kana yuhibbu waladahul Ais akthar min Yakub. Katanya Nabi Ishak ini lebih cinta kepada anaknya si Ais daripada kepada Yakub. Tapi istrinya Nabi Ishak itu lebih sebaliknya, lebih cinta kepada Yakub daripada kepada Ais. Si bapak lebih sayang sama si Ais, si ibu lebih sayang kepada Yakub. Fatalaba Ishaq min al-Ais an ya'tihi bijidi mashwi liya'kula minhu. Suatu hari Nabi Ishaq ini memerintahkan anaknya Ais untuk berburu hewan, rusa atau kambing dan sejelasnya yang bisa diburu, dibakar dan dihidangkan kepada bapaknya. Berangkat Al-Ais berburu. Akhirnya saat si Ais berangkat, ibunya mencuri kesempatan, bilang sama si Yakub, nih bapak kamu itu Ishak nyuruh saudaramu keluar. Sekarang kesempatannya, kamu ambil kambing itu atau rusa itu di kandang, kamu sembelih, kamu kasih ke bapak. Cepetan dan ngaku kamu itu Ais, biar kamu didoakan oleh bapakmu keberkahan. Karena bapaknya tidak suka katanya. Ishak itu benci sama Yakub. Ini kebohongan ini yang dilancarkan oleh Bani Israel kepada Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Akhirnya begitulah para jamaah, Bani Israel itu begitu, kurang ajar. Tepatnya bukan Bani Israel, tapi orang-orang Yahudi itu apa? Kurang ajar. Tidak menghargai Nabi dan Rasul. Nabi sama Rasulnya dibuat cerita main-main, apalagi kita semua yang orang Islam diinjak-injak sama mereka. Akhirnya datang lebih cepat si Yakub, sudah siap barangnya, tinggal disembelih, dibakar, dihidangkan ke bapaknya. Diceritakan katanya Ais itu banyak bulunya para jamaah. Yakub itu sebelum datang ke sana, sebelum datang ke bapaknya pakai baju yang banyak bulunya.
dari kain wool. Jadi kalau sama bapaknya dipegang, dipikir siapa? Dipikir si Ais. Dihidangkan, ini wahai ayah. Kamu siapa? Dipegang. Saya Ais. Tapi kok suaranya kayak Yakub ya, kata bapaknya. Saya Ais. Dimakan sama bapaknya. Didoainlah kebaikan sama bapaknya. Sebentar lagi datang si Ais bawa suruhan bapaknya tadi. Sudah dibakar, datang. Wahai ayahanda, ini makanannya. Makanan apa? Loh, ini yang kamu minta. Sudah kamu kasih barusan. Saya wallahi tidak pernah ngasih apa-apa. Saya baru datang sekarang. Loh, yang tadi berarti siapa? Dari situ katanya si Ais tahu Yakub mengkhianatinya, katanya. Subhanallah. Kif Nabi, gimana Nabi bisa mengkhianati orang? Tidak mungkin mengkhianati itu sama Allah dijadikan Nabi. Wala syakka anna hadhil qissah makdzubah batilah. Sudah jelas cerita ini adalah cerita yang batil dan bohong. Lalu para jamaah sekalian, masuklah ceritanya sekarang kisahnya Nabi Yakub. Kita tahu beliau itu adalah seorang nabi dan beliau adalah kakeknya Bani Israel. Keturunannya Nabi Ishak ini Nabi Yakub sama Ais, dua anaknya laki. Tapi Nabi Yakub yang keturunannya banyak menjadi nabi dan rasul sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Terus Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Musa, Isa, siapa lagi? Daniel, Samuel. Ini nama-nama nabi-nabi ini Bani Israel, semua keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Luar biasa. Dan semuanya diganyang sama kaumnya. Ya begitulah Bani Israel. Nanti kita akan bahas kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa kisahnya. Mungkin film pun tidak bisa ngasih lihat kehebatannya, itu tidak bisa. Mau dengan 1000 cara, mau dia bikin animasi sehebat apa, tidak bisa sama seperti apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Subhanallah. Nabi Yusuf alaihissalam, habis ini dari Nabi Yakub nyambung ke siapa kisahnya? Nabi Yusuf. Kita akan kasih lihat sekarang gimana, siapa ibunya Nabi Yusuf alaihissalam. Dijelaskan para jamaah sekalian, Nabi Yakub alaihissalam dia tinggal di negeri Palestina, di Syam. Karena Nabi Ibrahim itu apa? Hijrah kemana? Ke Syam. Dari Irak hijrah ke Syam. Tinggal di Syam sama Siti Sarah. Siti Hajar sama dia dibawa kemana? Ke Ka'bah, ke Jaziratul Arab. Siti Sarah tetap di sana. Siti Hajar sampai mati ada di Ka'bah, punya anak Ismail, terus turun-temurun sampai jadi Quraisy. Siti Sarah di sana sama, punya anak Ishak, sudah tua renta, sama Allah dikasih hamil, dikasih anak, subhanallah. Makanya ditanya sama malaikat, "Ata'jabina min amrillah?" Apakah kamu merasa takjub kepada perkara Allah? Ini sudah perkara Allah, cuma mau ngasih kamu anak. Kamu dulu udah ada, sama Allah dibikin ada sekarang. Gak usah bingung, kata para malaikat. Maksudnya gimana? Anak yang sudah tua renta seperti ini, suami anak pun tua renta sudah, gimana anak bisa punya anak? Jawabannya malaikat gampang, ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa heran sama perkaranya Allah, sama kemampuannya Allah? Selesai. Akhirnya para jamaah sekalian, dijelaskan bahwasanya Zahaba Ya'qub alaihi salam ila khalihi Laban fi Harran. Ada suatu tempat namanya Harran, ada di Palestina, kalau tidak salah di Palestina. Dan kalau tidak salah Syekhul Islam Ibn Taimiyah bangsanya belakangnya apa? Al-Harrani. Kampungnya namanya Harran, kalau tidak salah.
Anda yakin insya Allah betul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belakangnya namanya Al-Harrani. Berangkatlah si Nabi Yakub ini jalan kaki dari kampungnya dia ke kampung saudara ibunya. Mau kerja. Mau apa istilahnya? Kita di sini di Lombok punya saudara di Jakarta, ditelepon, "Sini datang kerja sama saya kurang apa? Ada yang bantuin nih, nyari manajer misalkan. Dibawa ponaannya, suruh kerja di Jakarta." Hal biasa, sama Nabi Yakub begitu juga, berangkat ke kampungnya pamannya, saudara ibunya. Wa qabla an yasila ilaihi adrakahu al-lail fi thariq. Tapi di jalan sebelum sampai ke Harran, dia berjumpa dengan malam, dia harus istirahat. Dia harus tidur para jamaah. Fa wada'a hajaran wa nama alaihi. Nabi Yakub taruh di situ batu dan Nabi Yakub tidur di situ. Istirahat malam. Zaman dulu udah ada maling-maling dan lain sebagainya, tenang dulu, sepi jalanan. Malam tidur. Dia cari batu untuk sandar, untuk naruh kepalanya, mungkin dia tidur di situ. Fara'a ru'ya fil manam. Terus dia bermimpi. Dia bermimpi Allah Jalla wa Ala fil manam, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya, wa anna Allah yaqulu lahu, dan Allah berkata kepadanya, saubariku alaih, saya akan berkahi kamu, akan memberi keberkahan kepadamu, wa aktsara dzurriyyatak, dan juga akan aku berkahi banyak dari keturunanmu, wa aj'al hadhil ardi laka, dan ana akan bikin tempat yang kamu tidur sekarang ini adalah negaramu atau tempatmu, kekuasaanmu. Akhirnya bangun. Dia ingat mimpinya, di batu itu sama dia ditandain batunya. Batu yang sama dia dibuat bantal tadi itu, dibuat dia tidur, sama Nabi Yakub dikasih tanda, suatu hari Anda bakal balik lagi ke sini. Berangkatlah Nabi Yakub alaihissalam ke tempat pamannya, makanya dikatakan thumma samma dzalikal makan Baitil, tempat itu dikasih nama Baitullah, tapi pakai bahasa Ibrani jadi berubah Bait Il. Il itu katanya orang Ibrani itu il artinya Allah. Tapi kita orang Islam tidak boleh nyebut Allah, tambahin namanya Allah yang sudah ada sama kita, ditambahin il namanya Allah, tidak boleh. Karena asma Allah tauqifiyah, nama-nama Allah itu tauqifi. Harus ada dalilnya, baru kita bisa sebut ini adalah namanya Allah atau sifatnya Allah SWT. Kalau begini-begini dapat satu yang tidak jelas, tidak boleh kita nisbatkan Allah kepada nama tersebut. Ini mereka yang mengatakan salah satu dari nama Allah itu Il. Makanya kita lihat Israel. Apa artinya Israel? Nabi Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Isra artinya abdun, hamba. Il itu Allah, maksudnya Abdullah. Bahasa Ibraninya Abdullah itu Israel. Jibril, Mikail, itu semuanya Allah yang ngasih nama. Tapi kita tidak boleh sebut bahwasanya salah satu dari nama Allah itu Il. Maka para jamaah sekalian, sampailah Nabi Yakub alaihissalam ke rumahnya pamannya. Wastaqarra indahu muddatan tawilah, duduk di sana, kerja di sana panjang, beberapa waktu lama. Thumma talaba min khalihi an yatazawwaja ibnatahu. Ya seperti biasa para jamaah, mata bertemu mata, hati berkata-kata. Si Nabi Yakub alaihissalam lihat pamannya punya anak cantik, 2 anaknya perempuan. Kakaknya namanya Ilya, adiknya namanya Rahel. Banyak kita zaman sekarang perempuan-perempuan namanya Rahel. Rahel ya ini bahasa Bani Israel. Sepupunya Nabi Yakub alaihissalam, anaknya pamannya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub nyebut sudah,
Ya Khal, wahai paman, nikahkan anak sama anakmu yang namanya Rahil. Nabi Yakub sudah keker. Wah, ini yang cocok. Cocok ini. Cepet nikahin anak sama Rahil. Jangan ditunda-tunda lagi. Oke, kata paman. Maharnya apa? Anak kerja sama kamu maharnya. Oke, 7 tahun kamu kerja sama saya, kata pamannya. Maharnya. Oke, siap. Yang namanya laki-laki kalau sudah buta para jamaah mau disuruh kerja 7 tahun, bismillah. Pokoknya mendapatkan apa yang dimau. Akhirnya menikah. Lama nih. Oke, kata pamannya, siap. Fa'amila indahu 7 sinin. Faqala zawwajni al-an. Sekarang nikahin anak. Jadi Nabi Yakub disuruh kerja dulu 7 tahun baru dinikahin sama anaknya. Kok enak mau nikah tanpa mahar? Tunggu dulu. Kerja dulu 7 tahun baru anak nikahin. Oke. Kerja 7 tahun selesai, zawwijni al-an. Nikahin anak sekarang, sudah habis 7 tahun. Qala af'al. Oke, kata pamannya. Fazawwajahu, dinikahin sama pamannya. Selesai acara, akad nikahnya selesai. Masuk si Nabi Yakub ke dalam rumahnya. Mau ketemu sama istrinya ceritanya. Sama Rahil. Masuk ke rumahnya para jamaah. Setelah dibuka, loh, bukan Rahil ternyata. Kakaknya si Ilya yang dinikahin. Bayangkan antum para jamaah. Sudah disuruh kerja 7 tahun, bilang iya mau dinikahin, sudah 7 tahun dinikahin, masuk ke dalam rumahnya ternyata bukan Rahil, kakaknya. Marah Nabi Yakub, wah tidak bener ini. Ana minta adiknya, mau dikasih kakaknya. Ana mau tanya, gimana perasaan antum? Salah alamat. Gimana para jamaah? Subhanallah. Dikatakan di sini bahwasanya bukan Ilya namanya tapi Lia namanya, kakaknya. Salah sambung. Akhirnya tidak terima, komplain ke mertua. Wahai paman, kamu sudah janji mau kawinin anak sama Rahil. Kok kakaknya yang dinikahin? Anda tidak mau sama kakaknya. Dijelaskan, ya bani, ya bunaya, katanya, wahai anakku, ponaannya maksudnya. Laisa min sunnatina an tuzawwajal kubra qabla as-sughra. Bukan dari sunnah kami, bukan dari adat kami, bukan dari cara kami, nikahin yang kecil dulu baru yang tua. Tidak bisa. Yang tua dulu baru yang kecil. Lo kok tidak bilang dari dulu? Enggak, Nabi Yakub tidak bilang gitu, anak yang ngomong. Bukan Nabi Yakub yang ngomong. Dan anak tahu antum juga bakal ngomong seperti itu. Kau udah dari dulu. Tidak bisa. Anak mau nikah sama Rahil. Ya sudah, tidak apa-apa, kata Nabi. Maharnya kerja 6 tahun lagi. Anak kasih Rahil. Anak kerja 6 tahun. Kerja 6 tahun. Nikah sama Rahil. Poligami kakak adik. Antum bayangkan kakak adik ini hancur rumahnya. Kalau zaman sekarang itu terjadi para jamaah, hancur rumahnya para jamaah. Orang lain aja hancur apalagi kakak adik. Jadi dulu syariatnya sebelum Islam itu tidak dilarang nikah kakak adik. Sudah nikah sama perempuan terus nikahin kakaknya atau adiknya tidak apa-apa. Baru datang di syariatnya Nabi Muhammad SAW, syariat Islam datang, tidak boleh seorang lelaki menikah dengan sudah menikah terus nikah lagi dengan saudarinya si istri. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh kalian menjamak antara dua kakak adik kecuali yang sudah yang lalu, maksudnya syariat yang sebelumnya. Lalu apa yang terjadi para jamaah? Kita lanjutkan setelah azan. Fadhil muadzin. Sampai mana para jamaah? Sampai poligami, betul ya? Antum kalau poligami semangat jamaah.
Lalu para jamaah sekalian, kata pamannya, kalau kamu mau sama Rahel tidak apa-apa, bukan kerja 6 tahun tapi 7 tahun kerja lagi. Anak kerja lagi 7 tahun demi mengejar cintanya ini. Sampai 7 tahun menikah sama Rahel. Dapat sudah nih Rahel 14 tahun. Lalu digenapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, ditambah 6 tahun lagi, genap 20 tahun tinggal di Harran. Atamma 20 sanah inda khalihi fi Harran wa kana yar'al lahul ghanam wa razaqahu Allah tabaraka wa ta'ala khairan katsiran. Saat Nabi Yakub kerja sama pamannya, kerjanya itu mengembala kambing, katanya dijelaskan Allah kasih rezeki yang sangat banyak, berkah sebagaimana mimpinya dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kathura maluhu jiddan, sampai banyak hartanya. Pamannya dan Nabi Yakubnya juga banyak hartanya. Wa ruziqa bi auladin kutsur salawatullah wassalamu alaihi, dikasih rezeki anak yang banyak juga. Ruziqa min Lia, si istri pertama Lia, kakaknya tadi punya anak 6. Yang pertama namanya Raubil, namanya aneh-aneh para jemaah. Raubil yang pertama. Terus Syam'un, terus Lawi, terus Yahuda, Ishar, terus Zailun. Ini 6 anaknya laki semua para jemaah. Anaknya Nabi Yakub dari siapa? Lia. Sedangkan Rahel tidak hamil-hamil, tidak punya anak. Akhirnya si Rahel ngasih budaknya ngerasa tidak enak sama suaminya, ana tidak bisa ngasih kamu anak, ini ana hadiahkan budak ana buat kamu wahai suamiku. Enak tidak para jamaah? Sudah istrinya 2, ditambahin lagi 1 budak. Ini ana tidak bisa ngasih anak, ini budak, barangkali bisa ngasih kamu anak. Berangkat Nabi Yakub, punya anak lagi 2 lagi tambah. Tadi 6 ya, tambah 2 lagi berapa? Jadi 8. Dijelaskan di sini bahwasanya anaknya yang pertama dari budaknya itu dan yang kedua Niftali namanya. Niftali. Ini anak dari budaknya, 8 sudah. Lia tidak terima. Rahel bisa kasih, anak bisa kasih juga, dikasih budak lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu bapaknya sampai garuk-garuk gini di belakang. Masya Allah, luar biasa. 4 dari budaknya si Lia punya anak lagi 2. Namanya Jad sama Ashit. 10 sudah. Berapa anaknya? Laki semua. Allah bilang, anak kasih keberkahan kamu dan kepada keturunanmu semua diberkahi. 10 anaknya. Akhirnya namanya si Nabi Yakub ini cinta sama Rahel, pengen punya anak dari Rahel, ada buah hati. Sekarang gini para jemaah, antum cinta sama satu perempuan, sudah ngelihat keker, maju mundur, antum maju, diterima, tapi ternyata dinikahkan sama kakaknya. Nah, lu anak mau adiknya, dinikahkan sama adiknya, karena adiknya yang sama kita dimau, tapi tidak punya anak. Sedih kan? Akhirnya angkat tangan Nabi Yakub alaihissalam, berdoa, pengen punya anak dari Rahel. Rahelnya pun berdoa pengen punya anak juga, ya Allah, pengen ngasih suaminya anak. Diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir 2, Yusuf alaihissalam sama Benyamin. Jadi kita tahu sekarang kenapa Nabi Yakub ini condong kepada Nabi Yusuf. Ini yang diharap soalnya.
Nabi Yusuf sama siapa? Benyamin adiknya. Jadi total anaknya berapa? 12. Sudah tahu sekarang kisahnya 12 ini? Dari mana keluarnya? 6 dari Lia, 2 dari si budak, 2 lagi dari budak, 2 lagi dari Rahel. 2 ini yang ditunggu sama Nabi Yakub. Keluar Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu para jamaah sekalian, Yakub alaihissalam yabni Baitul Maqdis. Maksudnya dikatakan orang pertama yang membangun Baitul Maqdis itu siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Dan dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina bina'il Baitil Harami wa bina'i Baitil Maqdis 40 sanah. Antara dibangunnya Baitul Haram Makkah sama Baitul Maqdis jaraknya berapa? 40 tahun. Kakeknya yang bangun sama pamannya. Nabi Ismail apanya Nabi Yakub? Apanya? Pamannya. Saudara bapak. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail bangun Baitul Haram, Ka'bah. Habis itu 40 tahun kemudian cucunya membangun Baitul Maqdis. Lihat nih keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya dikatakan Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam Baitul Maqdis, dan dijelaskan bahwasanya wa kanat li Yaqub amwalun katsiratun faqaddamaha baina yadayhi bisyaratun li abihi wa akhihi al-'aish. Karena sudah 20 tahun kerja, banyak uangnya, banyak penghasilannya, dikasih ke bapaknya, dikasih ke saudaranya yang namanya siapa? Aish tadi. Thumma marra 'ala al-makan alladhi ghadarahu qabla 20 sana. Dia lewatin tempat 20 tahun yang lalu yang sama dia dikasih tanda tadi. Dan ternyata batunya masih ada para jemaah. Tandanya masih ada. Wahya sakhrah allati nama alaihi, batu yang dibuat tidur sama dia. Wa bana hunaka Baitul Maqdis, karena banyak uangnya, bangunlah di situ Nabi Yakub alaihissalam Baitul Maqdis. Kasih tembok Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lalu para jamaah sekalian, kita tahu bahwasanya Baitul Maqdis adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Dan juga setelah itu Nabi Yakub pulang kepada bapaknya, ke rumahnya bapaknya. Wa tufiya Ishaq ba'da muddah, dan Nabi Ishaq meninggal dunia tidak lama setelah itu. Wa qila innahu balagha minal umri 80 wa 100 sanah. Saat Nabi Ishak meninggal dunia, umurnya itu 180 tahun. Wal ilmu indallahi azza wa jalla, tapi Allah yang lebih tahu. Itu hanya dikatakan oleh sebagian, diriwayatkan oleh sebagian ahli tafsir dan ahli sejarah. Lalu sekarang pertanyaan para jamaah sekalian. Kita sering dengar al-asbab. Ya. Wal asbat kanu hudan aw nasara, ayatnya kan? Asbat. Sering kita dengar ya? Asbat. Apa asbat itu? Ada 12 asbat. Siapa asbat? Siapa? Ada yang bilang anaknya Nabi Yakub, tapi ada yang bilang keturunannya Nabi Yakub, nabi-nabi. Jadi dibantah bahwasanya kalau asbat itu anaknya Nabi Yakub yang 12 orang. Itu bukan asbat. Asbat itu yang benar keturunannya Nabi Yakub yang menjadi nabi. Meskipun ternyata nabinya itu tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi itu banyak para jamaah. Ada Nabi Daniel, ada Samuel, namanya tidak pernah Allah sebut dalam Al-Quran. Dan banyak nabi-nabi yang lain. Sebagaimana kita tahu dulu awal pengajian ini kita sebut jumlahnya nabi ada berapa? 234.000 nabi. Asbat ini keturunannya Nabi Yakub yang menjadi nabi. Ada 12. Bukan keturunannya, bukan anaknya Nabi Yakub langsung. Kenapa? Dikatakan asbat itu maksudnya nabi.
12 anaknya Nabi Yakub itu yang jadi nabi cuma satu. Yang lain tidak bisa jadi nabi. Kenapa? Kita tahu nanti kisahnya. Gimana mereka nipu bapaknya, buang Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Gimana nabi itu penipu? Tidak mungkin. Jadi dikatakan Al-Asbat itu bukan anaknya Nabi Yakub, tapi keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Lalu para jamaah sekalian, dijelaskan di sini, Yakub wa Israel yuqalu lahu Yakub wa yuqalu lahu Israel. Jadi kita itu para jamaah sekalian, kalau doa bukan melaknat, laknatullah ala Israel, tidak boleh, haram. Karena Israel itu adalah nama lainnya Nabi Yakub alaihissalam. Makanya mereka kaum Yahudi bikin negara namanya apa? Israel, biar tidak bisa didoain. Karena Israel nama nabinya kita juga. Nabi Yakub adalah seorang nabi. Dan juga para jamaah sekalian, kita sudah jelaskan tadi, il itu hamzah di bawah, ya sama lam. Il itu dikatakan sama mereka dalam bahasa Ibrani, artinya adalah ism min asma'illah, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Hakadha yaqulun, ini yang mereka pahami, ini i'tikadnya mereka. Kita tidak boleh bilang Allah punya nama namanya il, tidak boleh. Kalaupun dia minta dalilnya, mana? Ada di Al-Quran, ada di Sunnah? Tidak ada. Ini pemahamannya mereka. Walakin la yajuzu lana al-an an nusammillah bi'il. Kita tidak boleh menyebutkan salah satu nama Allah dengan kata il. Sebagaimana kita tahu tadi, Isra artinya apa? Hamba, abdun. Dan juga semisalnya Jibril, Mikail, Israel. Jibril itu katanya orang Ibrani, katanya orang-orang Yahudi, Jibril maksudnya adalah khadimullah, pembantunya Allah. Ada il-ilnya belakangnya kan? Il. Itu il maksudnya Allah. Jibril maksudnya khadim, pembantu. Terus Mikail, Mika maksudnya apa? Habibullah, yang dicintai sama Allah katanya. Ini katanya mereka nih. Terus Israel, katanya mereka al-muqarrib lillah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini bahasanya mereka. Kita tidak boleh ikut-ikut sama mereka. Lalu para jamaah sekalian, karena seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya ulida li Yaqub haula'il aulad, lahir semua anaknya Nabi Yaqub alaihissalam 12 orang. Waraja'a ila abihi fil Quds, terus pulang kepada bapaknya yang ada di mana? Di Quds, daerah yang dibangun sama Nabi Yaqub alaihissalam, yang sekarang jadi kota Yerusalem itu. Jadi kalau antum, mudah-mudahan Allah kasih rezeki antum bisa berangkat ke Baitul Maqdis, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu ada tandanya, dikasih pagar, tembok. Itu kota Al-Quds yang lama. Ya di situ yang dibangun sama Nabi Yaqub alaihissalam. Dan dari sini para jamaah sekalian, yang kita jelaskan barusan adalah tangga menuju kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, yang akan kita bahas insyaallah minggu depan. Minggu depan ini sama minggu depannya lagi, insyaallah ana semua yang menggantikan bolong-bolong yang kemarin. Mungkin sekian itu yang bisa anda sampaikan. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.